Mau nggak mau bahwa Presiden Joko Widodo harus menelan pil pahit di mana janji yang digadang-gadang pada saat kampanye pada tahun 2014 lalu harus dikubur dalam-dalam. Selama 8 tahun kepemimpinannya hingga tahun 2023 di mana ekonomi Indonesia belum juga berhasil tumbuh ke level 7% dalam setahun penuh. Kalau kita lihat ke belakang, saat itu Presiden Joko Widodo berjanji menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Nah, di samping gagalnya target besar dari Presiden Jokowi ini, kita harus akui begitu banyak program makroekonomi pemerintahan Jokowi yang bisa diapresiasi juga. Saya akan mengajak Anda untuk mengulasnya dalam 9 tahun Jokowi bisa apa. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kita mulai dari kondisi ekonomi nasional terlebih dahulu, di mana hampir 2 tahun berturut-turut atau tepatnya selama 7 kuartal beruntun, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 5%. Pemerintah pun mengklaim pertumbuhan ini luar biasa. Melihat kondisi negara-negara lain termasuk negara maju dan juga berkembang yang merupakan anggota dari G20 yang tumbuh di bawah 5% dengan defisit fiskal yang besar ini cukup banyak. Nah, jika dilihat lebih dalam dari data ekonomi terbaru dari BPS, di kuartal 2 2023 pertumbuhan ekonomi ditopang belanja masyarakat yang melesat di tengah perayaan Lebaran. Pada April hingga Juni tahun ini, konsumsi masyarakat tumbuh 5,23% secara year on year atau tertinggi dalam 3 kuartal. Hal ini pun tercermin dari penopang pertumbuhan yaitu konsumsi masyarakat atau rumah tangga dan juga investasi. Pertumbuhan tertinggi ada pada pakaian, alas kaki, dan juga jasa perawatannya yang tumbuh 7,02% secara year on year. Nah, bicara soal target 7% begitu ya, ekonomi Indonesia pada masa pandemi kalau kita lihat memang sempat melambung ke level 7,07% secara year on year pada kuartal 2 2021. Namun, lonjakan pertumbuhan lebih disebabkan oleh basis perhitungan yang sangat rendah. Yakni kalau kita lihat pada kuartal 2 2020 pada periode awal pandemi begitu terkontraksi atau minus 5,32%. Jadi sebenarnya ini nggak dihitung untuk memenuhi target 7% begitu ya. Nah, itu tadi soal makroekonomi secara general. Saya akan ajak Anda selanjutnya untuk mengulas sektor yang juga nggak bisa lepas dari agenda ekonomi nasional dan juga yang menjadi fokus pemerintahan era Jokowi, yaitu pembangunan infrastruktur. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya pemirsa, baru saja kemarin sore Presiden Joko Widodo posting konten di Instagramnya di mana di caption ditulis bahwa selama 9 tahun Indonesia membangun setidaknya mulai dari 42 bendungan yang telah selesai irigasi untuk 1,2 juta hektar lahan, kemudian jalan tol sepanjang 2.143 km, jalan nasional sepanjang 5.700 km, kemudian dilanjutkan oleh 8,2 juta rumah lewat program sejuta rumah, kemudian pos lintas barat negara, dan begitu juga pos lintas batas negara. Dalam postingan yang merupakan bentuk peringatan Hari Bakti Pembangunan Umum yang ke-78 ini yang dirayakan di Istana begitu ya, Presiden Jokowi bilang bahwa pembangunan infrastruktur itu penting, terutama dalam hal penurunan efisiensi biaya logistik, kemudian supaya Indonesia juga memiliki daya saing investasi dibandingkan dengan negara lainnya. Kemudian pembangunan infrastruktur juga dipercaya dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru serta memiliki fungsi untuk konektivitas sosial dan juga budaya. Yang hadir juga dalam acara peringatan di Istana yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Ini juga memberikan laporan kepada Jokowi terkait capaian pembangunan infrastruktur. Sampai tahun 2023 telah diselesaikan 99 proyek strategis nasional atau PSN. Seperti bendungan, jalan tol, hingga jaringan irigasi. Dalam pembangunan infrastruktur kerakyatan juga dibangun sebanyak 583 jembatan gantung di tahun 2023 dan akan dilanjutkan 72 lainnya di tahun 2024. Jembatan gantung begitu ya pada tahun 2024. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan begitu ya, penciptaan lapangan kerja padat karya di semua sektor PUPR hingga tahun 2023 telah mencapai 5,4 juta orang. Itu tadi dari pembangunan infrastruktur. Selanjutnya mari kita ulas faktor yang juga nggak kalah penting saat kita bicara soal makroekonomi, yaitu tingkat pengangguran. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia yaitu sebanyak 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Apabila dibandingkan dengan total angkatan kerja yaitu sebanyak 147,71 juta orang, maka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia adalah sebesar 5,32% pada Agustus 2023. Persentase tersebut turun 0,54% poin dibandingkan pada Agustus 2022 yang sebesar 5,86%.
Nah, balik lagi ya pemirsa, meskipun gagal menyentuh pertumbuhan ekonomi 7%, kita harus akui bahwa era pemerintahan Jokowi telah berhasil membuat terobosan-terobosan makroekonomi yang patut dipuji. Sebut saja yang nggak sempat kita bahas begitu ya, upaya penyetaraan harga BBM di Papua melalui program Satu Harga, kemudian penyediaan akses listrik di daerah 3T di seluruh Indonesia, hingga yang teranyar adalah program hilirisasi industri yang mungkin butuh waktu yang sangat panjang untuk kita ulas lebih lengkap.